sejarah yang berkembang atau boleh dikatakan mitos yang berkembang. Mitos. Gunung Tidar ini merupakan pakunya Pulau Jawa. Wow, paku Pulau Jawa ya. Iya nih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami ya. Pagi ini saya diciduk oleh Mas Mustafa. Mau diajak kemana ini Mas? Kita mau menelusuri Gunung Tidar. Di mana itu Gunung Tidar? Magelang, Di Jawa Tengah. Magelang. Ada apa dengan Gunung Tidar? Saksikan terus Mau ya. ke Gunung Tidar lewatnya sini Mas? Oh, minggah mawon. Minggah nggih. Nggih. Oh nggih, matur suwun Mas nggih. Muter berarti nggih. Ganteng iki dia. Oh nggih. Terus. Matur suwun nggih Mas. Nggih, matur suwun. Nah, ini pintu gerbangnya, kita naik ya. Kita sudah sampai di pintu masuk Gunung apa? Tidar ya. Kita masuk. Nah, kawasan pakai masker ya. Sini. Loh, Ya masuk ke itu. di tali. Oh itu ya screening ya, tak kira toilet. Jadi bingung. Wah 24 jam guys. Jadi masuknya 3000. Wah 24 jam. Keren banget. Ada itu Pak yang jam 12 itu datang. Wah ada. Wih. Oh, jadi Suan Pak. Ya ini sudah sampai ke tangga 500-an ya. Ternyata sama tingginya dengan makam para raja kemarin di Imogiri ya. Bisa dilihat itu ada menunjuk arah, ada masjid, makam Syekh Subakir, makam Sunan Gesang, dan makam Kiai Sepanjang ya, Insya Allah. Nah ini bicara makam, agak maju Mas, ada orang makam Tidar. ya kok makam Gunung Tidar ini ada apa sih? Ada istimewa enggak ini Mas Mustafa? Gunung Tidar ini Agak keras dong. cukup populer ya di tengah-tengah masyarakat Jawa. Viral lah ya. Viral. Viral tentang apa ini? Sejarah yang berkembang atau boleh dikatakan mitos yang berkembang. Mitos. Gunung Tidar ini merupakan pakunya Pulau Jawa. Wow, paku Pulau Nah, Jawa ya. Lihat nih ada makam Syekh Wih, mana? Subakir. Nah, Jadi dahulu mitos yang berkembang itu kalau Syekh Subakir itu pernah ada perseteruan sengit antara beliau dengan Sabdo Palon. Sabdo Palon. Itu merupakan pengawalnya Ratu Majapahit, Raden Brawijaya V, Oh, yang dianggap sebagai ya istilahnya apa ya, ganyang atau Danyang, yang Penunggu. nyekel bahasa Jawa ini gitu. nyekel ya. Nah, kemudian ada sebuah perjanjian mitosnya itu antara Syekh Subakir yang sebagai dai Islam, Oh, ulama ulama. Islam. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa Syekh Subakir ini adalah Wali Songo angkatan pertama, Oh, iya iya. utusan dari Khilafah Utsmani gitu. Nah, itu berdakwah di Pulau Jawa. Beliau itu juga sebagai ahli ruqyah. Iya, Waktu itu kan sebelum kedatangan Syekh Subakir itu kan Pulau Jawa terkenal dengan angkernya. Oh gitu iya, kan. makanya ada Didatangkan ahli ruqyah ya. ahli ruqyah Syekh Subakir. Kemudian ada perseteruan sengit antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, yang Sabdo Palon ini sebagai representasi dari ajaran lama. Oh gitu ya, terjadi sebuah ya, apa ya, boleh dikatakan pertentangan Hindu gitu Buddha ya. gitu ya. Nah, kemudian dari sisi dakwahnya itu memang perkembangan Islam di Pulau Jawa sangat pesat. Nah, kemudian ada perjanjian dengan Syekh Subakir dengan Sabdo Palon itu bahwa nanti
dakwah Islam dibiarkan, kemudian sekitar 500 tahun yang akan datang pada masa itu nanti ajaran lama akan kembali berjaya. Oh, begitu. Tapi ini mitos loh ya. Mitos. Ini kan perlu kita Tapi ini berbahas lebih lanjut ya. sudah ini mitos waktunya dulu. belum 500 tahun ya? Kalau dihitung Udah lebih. udah lebih. Udah Tapi lewat. ya, justru malahan menjadi agama mayoritas ya. Udah Mitosnya tidak terbukti. Ya. Gitu. Kita berada di makam Syekh Subakir, salah satu anggota Wali Songo yang punya jasa besar terhadap dakwah Islam di Pulau Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Nah, ini juga para peziarah dari mana, Pak? Magelang ya? Pekalongan. Sini Magelang. Di rombongan satu bus, ya Allah. Monggo, Pak. Oh ya, Mas, tadi kan dikatakan mitos tadi ya, bahwasanya ya tadilah yang disampaikan tadilah. Nah, itu kenapa kok mitos semacam itu bisa berkembang subur di sini? Iya. Jadi menurut para sejarawan bahwa mitos-mitos atau informasi sejarah tentang perseteruan antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir, kemudian juga tentang Paku Bumi, Gunung Tidar sebagai Paku Bumi itu baru muncul pada sekitar abad ke-19. Jadi setelah Perang Jawa. Waktu Iya. itu yang dipimpin oleh Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi gitu kan. Lawan Belanda itu ya? Nah, menurut para sejarawan bahwa memang penjajah di sini Belanda itu memiliki tujuan politis untuk menampilkan sejarah yang boleh dikatakan berbelok atau menyeleweng seperti itu. Tujuannya apa? Adalah diantaranya untuk menjauhkan masyarakat Jawa dari Islam. Oh, jadi memang ada ini ya tujuan politisnya ya. Jadi di samping memang kristenisasi yang terus digalakkan oleh Belanda penjajah, tapi kemudian pada faktanya memang sulit sekali untuk membalikkan iman masyarakat Jawa ini. Iya. Maka dikaburkan. Alternatifnya itu adalah dengan menjauhkan masyarakat dari ajaran agama yang seutuhnya itu tadi. Iya. Kemudian dicampur adukan dengan mitos-mitos seperti itu. Sinkritisme ya. Karena memang Belanda mengalami trauma sejarah. Sebab kalau umat Islam di sini khususnya juga termasuk masyarakat Jawa itu memeluk Islam dengan sungguh-sungguh, kafah boleh gitu ya. Itu khawatirnya timbul sebagaimana perlawanan yang terjadi pada masa Diponegoro. Oh iya gitu. Karena memang orang agama Islam itu agama perlawanan, anti penjajahan. Anti penjajahan. Semangat jihadnya senantiasa berkobar ya. Di samping itu memang Wali Songo juga berdakwahnya memang masuk ke budaya gitu ya. Oh iya. Seperti halnya uslubnya contohnya perwayangan, wayang. Dan satu sisi memang dakwahnya belum selesai gitu ya, makanya kita juga meneruskan dakwah Wali Songo. Oh iya. Oh begitu ya.